Oke, selamat datang semuanya. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng sebuah peta jalan finansial yang realistis. Ini tuh dirancang khusus buat kita-kita para profesional yang pengen banget membangun kekayaan dengan cerdas, bukan cuma sekedar kerja keras. Yuk, kita mulai perjalanannya. Coba deh, pernah ngerasain ini nggak sih? Gaji kayaknya naik terus, dapat promosi juga, tapi pas ngecek saldo tabungan, kok rasanya gini-gini aja ya? Nggak ada kemajuan sama sekali? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Frustrasi ini tuh umum banget, dan ternyata ada namanya loh untuk kondisi ini. Nah, ini dia nih biang keladinya, jebakan kelas menengah. Ini tuh sebuah siklus yang bahaya banget, di mana setiap kenaikan pendapatan malah langsung diikuti sama kenaikan gaya hidup. Akhirnya apa? Kita jadi kejebak, stagnan, nggak bisa kemana-mana secara finansial. Tapi tenang, setiap jebakan itu pasti ada jalan keluarnya, dan kita akan bedah solusinya satu persatu. Oke, kita mulai dari fase pertama, usia 25-an. Di tahap ini, lupakan dulu deh soal berapa banyak uang di rekening. Fokus utamanya adalah sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu nilai jual Anda di pasar kerja. Ini adalah waktu buat membangun fondasi yang bakal nopang seluruh bangunan kekayaan Anda di masa depan. Jadi, apa aja sih target realistis yang bisa langsung dikerjain? Pertama, dana darurat sebagai jaring pengaman, minimal banget 3 kali pengeluaran bulanan. Kedua, ini yang paling krusial, putuskan rantai utang konsumtif. Babat habis cicilan pay later atau kartu kredit buat barang-barang yang nilainya turun terus. Dan yang ketiga, investasikan minimal 10% dari gaji Anda. Bukan ke saham, tapi ke aset terbaik yang Anda punya, otak Anda. Beli buku, ikut kursus, ambil sertifikasi. Nah, ini adalah perubahan mindset yang penting banget. Di usia 20-an, banyak banget yang kejebak ngitungin penghematan uang kopi. Padahal energi yang sama, kalau kita fokusin buat loncat kerja dan dapat kenaikan gaji 30-50%, dampaknya itu ribuan kali lipat lebih besar. Makanya, investasi ke skill di fase ini adalah strategi finansial yang paling cerdas. Oke, kita maju ke dekade berikutnya ya, usia 30-an. Kalau di usia 20-an kita bangun fondasi, sekarang saatnya kita bangun pabriknya. Fokus kita geser nih, dari yang tadinya cuma bertahan hidup, sekarang mulai membangun mesin uang yang akan bekerja untuk kita. Target di fase ini jelas naik level. Pertama, kekayaan bersih atau net worth Anda harus positif. Ini tuh momen bersejarah pertama, di mana aset Anda resmi lebih besar dari utang Anda. Kedua, perkuat dana darurat jadi 6 bulan pengeluaran. Ketiga, Anda harus udah mulai punya aset investasi yang serius. Dan yang nggak kalah penting, lindungi mesin uang Anda dengan asuransi kesehatan mandiri. Jangan sampai satu tagihan rumah sakit ngeriset semua yang udah susah payah Anda bangun. Jadi, kelihatan kan bedanya? Di usia 30-an, Anda itu bukan lagi sekedar nabung pasif. Anda itu udah jadi seorang arsitek finansial yang secara aktif membangun sebuah sistem, sebuah mesin yang bisa tumbuh sendiri, lengkap dengan jaring pengaman yang kokoh. Momentumnya tuh dimulai dari sini. Sekarang kita masuk ke fase akselerasi, usia 35-an. Ini adalah dekade emas, di mana potensi pendapatan Anda ada di puncaknya. Tapi ini juga dekade paling menantang, karena biasanya pengeluaran buat keluarga, rumah, dan anak juga lagi puncak-puncaknya. Wah, ini fase pertaruhan yang besar. Targetnya di sini pun makin canggih. Pertama, mesin uang Anda harus udah mulai menghasilkan. Ngasih pendapatan pasif yang nyata. Mungkin cukup buat nutup 10-20% biaya hidup. Kedua, harus ada pos dana yang terpisah, khusus buat pendidikan anak. Dan ketiga, Anda harusnya udah lulus dari fase investasi ikut-ikutan. Anda harus udah bisa nyimbangin portofolio antara aset yang buat ngebut, kayak saham, dan aset yang lebih aman sebagai fondasi. Dan ini dia, tes paling gampang buat ngukur kesuksesan Anda. Kalau tiba-tiba ada email dari HR bilang gaji bakal telat beberapa hari, dan reaksi pertama Anda adalah, oh oke, santai aja, bukan panik, selamat. Itu artinya jaring pengaman dan mesin uang Anda udah benar-benar bekerja. Oke, kita udah punya petanya, tapi peta itu nggak ada gunanya tanpa aturan main. Nah sekarang kita akan bahas 3 aturan fundamental yang bakal nentuin apakah Anda bakal sampai ke tujuan atau cuma muter-muter di tempat yang sama. Aturan nomor 1, dan ini harga mati, nggak bisa ditawar. Lawan inflasi gaya hidup. Kenaikan gaji itu bukan alasan buat naikin cicilan mobil, cuma karena teman kantor baru aja ganti mobil. Arahkan setiap rupiah ekstra bukan buat gengsi, tapi buat pertumbuhan aset. Ini satu-satunya perbedaan antara orang yang kejebak dan orang yang benar-benar merdeka secara finansial.
Aturan kedua, disiplin 20%. Prinsipnya simpel banget, tapi kuatnya luar biasa. Setiap tanggal gajian, sebelum bayar tagihan apapun, sebelum jajan kopi, hal pertama yang Anda lakukan adalah pindahin minimal 20% dari gaji itu ke rekening investasi. Otomatis kan? Anggap aja ini pajak masa depan yang wajib Anda bayar untuk diri sendiri. Kebiasaan ini nggak bisa ditawar. Dan aturan ketiga, pahami keajaiban efek bola salju. Coba lihat grafik ini. Di awal, bola saljunya kecil, pertumbuhannya nyaris nggak kerasa. Tapi seiring waktu, dia bakal terus menggulung dan membesar secara eksponensial. Inilah kenapa sabar dan konsisten itu jadi kunci. Uang yang Anda investasikan di usia 30-an akan tumbuh jauh lebih cepat daripada di usia 20-an. Semua karena bola salju yang udah Anda mulai dari awal. Nah, ini dia seluruh strategi kita dalam satu tabel. Anggap aja ini contekan atau checklist pribadi Anda. Langsung aja di screenshot, simpan, dan lihat lagi setiap tahun buat mastiin Anda masih ada di jalur yang benar. Dan sebagai pengingat terakhir, please ingat ini ya, berhenti ngeliatin pencapaian finansial orang lain di media sosial. Ini bukan kompetisi. Satu-satunya ukuran yang penting adalah apakah kekayaan bersih atau net worth Anda hari ini lebih besar dari tahun lalu. Kalau jawabannya iya, berarti Anda sedang menang dalam permainan Anda sendiri. Jadi, petanya udah ada di tangan Anda. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kapan Anda mau mulai. Apakah Anda siap ngambil langkah pertama, sekecil apapun itu, untuk keluar dari jebakan ini dan membangun kebebasan finansial Anda sendiri? Perjalanan Anda dimulai sekarang.